Tes 1 2 3. Douglas Albert. Tetap semangat Bradku. Semoga Bradku sekeluarga sehat selalu. Amin, amin. Makasih ya Brad. Doa yang sama untuk Brad dan keluarga, oke? Salam hello dari Kucing, Sarawak, Malaysia. Wih, mantap Bradku. Aura Ardila. Bang, nitip nama nih Aceng. Nama panggilan anak saya itu Bang. Oke siap Brad. Oke, sebuah film tentang seorang pencuri handal yang harus berhadapan dengan oknum polisi korup yang wah jahat banget. Skuy langsung aja. So biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1 and 2 and 3. Apa? Gas ke mantap. Kisah dimulai oleh seorang pencuri profesional sekaligus pembunuh bayaran bernama Riley lagi menyiapkan berbagai senjata serta amunisi untuk kebutuhan aksi. Riley menyiapkan semuanya dengan sangat matang, mulai dari memilih senjata yang akan digunakan hingga jenis amunisi yang dibutuhkan. Setelah itu, dengan kemampuan yang dimiliki, Riley berhasil melakukan pencurian satu kotak berisi berlian yang paling berharga. Dengan cepat Riley membakar apa aja yang dia gunakan untuk menghilangkan bukti. Riley bekerja dengan sangat rapi dan selama ini belum pernah gagal dalam melakukan pencurian. Dan inilah All Things to All Men. Beberapa saat kemudian Riley pergi menemui seorang teman yang akan membantu menjual berlian hasil pencurian. Riley berhasil mendapatkan 44 berlian dengan masing-masing berat 2 karat dan satu berlian itu dihargai $40.000 Amerika atau 712 juta rupiah, yang artinya Riley akan mendapatkan uang sebanyak 1,6 juta dolar Amerika atau sekitar 31 miliar rupiah. Wow! Pada keesokan hari, detektif kepolisian bernama Parker menemukan mobil yang semalam dibakar oleh Riley. Tapi Parker meminta timnya untuk menyerahkan kasus ini ke divisi lain aja karena Parker punya target lain yang lagi diincar. Dari sana Parker dan timnya yaitu Sands dan Dixon memata-matai seseorang bernama Joseph Corso, anak dari mafia paling kejam di kota London. Diketahui Joseph punya banyak bisnis dan salah satunya yaitu narkoboy. Tampak saat ini Joseph akan bertransaksi dengan rekan bisnisnya. Gak lama mereka balik ke mobil dan dari kejauhan terlihat seseorang mencurigakan yang ternyata rekan bisnis Joseph yang membawa narkoboy. Parker memilih tetap berada di mobil menunggu waktu yang tepat untuk menangkap Joseph dan si penjual narkoboy. Gak terasa waktu udah menjelang malam, Parker dan tim masih dalam mobil menunggu Joseph keluar dari dalam kafe. Dikarenakan kesal gak kunjung keluar, Parker pun mengajak timnya masuk menyergap Joseph. Dengan mudah Dixon berhasil menangkap Joseph, tapi Joseph melawan dengan mengeluarkan pisau. Tentu Parker udah biasa menghadapi penjahat seperti itu, dan dengan mudah Parker bisa membuat Joseph gak bisa apa-apa. Beberapa saat kemudian, ayah Joseph yaitu Mark Corso datang memenuhi panggilan karena Parker ingin sebuah kesepakatan jika ingin Joseph dibebaskan. Dari situ kita mendapatkan fakta jika Parker bukan polisi yang jujur, tapi terbukti sangat korup dan berani memeras mafia untuk memenuhi apa yang diinginkan. Parker berkata jika Mark ingin Joseph bebas, maka Mark harus mencarikan pencuri handal karena Parker punya misi yang harus dikerjakan. You heard about Moorgate? Farrington? Di lain sisi, Riley mendapat kabar duka jika temannya yang akan menjual berlian itu tewas dihabisi. Gak lain dan gak bukan, pelakunya adalah anak buah Mark dan berlian hasil pencurian hilang begitu aja. Riley merasa sangat terpukul karena kehilangan teman baik dan usahanya selama ini menjadi sia-sia.
Gak lama kemudian Riley kedatangan anak buah Mark yang kita panggil aja dia Aceng lah ya, requestan dari embrad kita yang ini. Sontak Riley menodongkan senjata karena Aceng masuk tanpa izin. Aceng berkata jika bosnya ingin bertemu Riley sekaligus memberi uang hasil penjualan berlian. Lah? Riley menemui Mark untuk mendengarkan apa yang sebenarnya Mark inginkan. Dengan lucu Mark berkata akan memberikan uang hasil penjualan berlian asalkan Riley mau bekerja sama untuk melakukan aksi pencurian berangkas yang tersimpan di gedung pemerintahan yang berisi uang dan surat-surat berharga. Dengan sikap yang dingin, Riley gak banyak bicara dan mengiyakan permintaan Mark itu. Kemudian Mark bertemu dengan Parker, memberi dokumen perjanjian agar Parker bisa menepati janji, yaitu membebaskan Joseph jika pencurian telah selesai. Tapi Parker gak langsung setuju dan akan membaca dulu dokumen itu karena Parker ingin terus memeras Mark. Pada keesokan hari, Mark mengajak Aceng dan Riley menunjukkan di mana berangkas yang harus mereka rampok. Mark menugaskan Aceng menemani Riley karena Mark ingin setelah pencurian nanti Aceng mengambil semua hasil pencurian dan menghabisi Riley. Entah apa yang ada dalam benak Riley karena dia sama sekali gak curiga. Di malam hari, Mark kembali menemui Parker karena ingin melihat Joseph. Mark meminta Joseph segera dikeluarkan karena Mark menjamin pencurian akan berhasil. Tentu Parker gak bisa memenuhi permintaan Mark karena dia ingin terus memerasnya. Tapi Mark selama ini merekam semua kesepakatan dengan Parker, membuat Parker harus berhati-hati jangan sampai petinggi di kepolisian tahu. Tapi Parker terpaksa membebaskan Joseph karena jika permintaan Mark gak dipenuhi, maka rencana Parker akan berantakan. Mark terlihat sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan putranya dan tanpa disadari, Mark udah punya rencana lain untuk membalas pemerasan yang dilakukan Parker. Beberapa saat kemudian, Parker akhirnya menyerahkan Joseph pada Mark dan ditukar dengan bukti persekongkolan mereka. Gak cuma itu, Parker juga memberi kode akses untuk masuk ke dalam gedung pemerintah yang diketahui punya keamanan tingkat tinggi agar aksi pencurian bisa berjalan dengan lancar. Dari sana Mark mengantar Aceng untuk bersiap dengan Riley melakukan aksi pencurian. Mereka naik helikopter dan turun di atap gedung untuk memudahkan mereka masuk. Dengan cepat mereka pun menyabotase kamera pengawas agar aksi mereka agak ketahuan. Kemudian mereka mulai masuk ke dalam gedung dan turun dengan hati-hati melalui jalur lift. Dikarenakan udah punya kode akses, mereka bisa dengan mudah masuk ke ruangan berangkas, tinggal membobol pintu berangkas. Riley pun segera mengeluarkan semua alat dan tanpa berlama-lama langsung membobol pintu berangkas. Gak butuh waktu lama mereka segera masuk dan mengambil semua uang serta surat-surat berharga. Kemudian mereka segera keluar dari gedung lalu melarikan diri dengan mobil yang udah mereka siapkan. Mereka pun berhasil mencuri uang tunai sebanyak 50 juta dolar Amerika atau sekitar 900 miliar rupiah serta surat berharga yang nilainya sangat tinggi. Tapi Riley merasa ada yang aneh dengan aksi pencurian ini karena berjalan sangat lancar. Mereka pun tiba di markas Riley, tapi tiba-tiba Aceng menodongkan senjata dan langsung menembaki Riley. Beruntung Riley bisa menghindar, lalu Aceng segera kabur. Tapi tentu aja Riley gak akan tinggal diam. Riley gaspol mengejar Aceng untuk mengambil hasil pencurian karena dia gak ingin kehilangan dua kali. Riley melakukan segala cara karena semua itu adalah hasil usahanya dan kini Riley baru sadar jika selama ini telah dijebak dan dipermainkan oleh Mark. Situasi menjadi sangat menegangkan saat Riley terus memepet mobil Aceng, membuat Aceng gak bisa menjauh dan kemudian
Riley turun dari mobil menghampiri Aceng memastikan jika Aceng udah tewas. Tanpa berlama-lama, Riley segera membawa uang hasil pencurian dan akan disembunyikan di tempat yang aman agar Mark gak bisa menemukannya. Di lain sisi, Parker dan Sands lagi menunggu kabar dari Mark untuk mendapatkan hasil pencurian. Sands tetap setia pada Parker karena akan dapat bagian dan bisa cukup untuk dana pensiun dari kepolisian nanti. Tapi Dixon merasa apa yang dilakukan Parker dan Sands udah gak benar, membuatnya semakin dilema, bahkan sebenarnya terpaksa ikut dalam semua kejahatan ini. Setelah itu mereka pergi menemui Jaksa Agung melaporkan kasus pencurian agar Parker mendapat tugas langsung memburu si pencuri. Itu dilakukan agar rencana Parker semakin mulus dan gak dicurigai. Parker bertemu dengan petinggi kejaksaan menjelaskan rencananya agar uang dan surat berharga itu bisa dikembalikan. Dengan watados alias wajah tanpa dosa dan pede, Parker membohongi jaksa bahwa dia bisa mengurusi semua ini dan akan menjadikan Joseph sebagai umpan agar Mark dan jaringannya bisa mencari pencuri dan uang pemerintah bisa kembali. Joseph Corso. Sementara itu Riley pergi ke rumah istri seorang teman yaitu Dayla untuk sembunyi sambil mengobati luka tembak yang mengenai tubuhnya. Riley akan di sana untuk sementara waktu sampai situasi mulai aman dan kondisi mulai membaik. Di waktu yang sama, Dixon mulai keberatan dengan permainan Parker karena Dixon ingin menjadi polisi yang baik. Dixon berusaha mengingatkan Sands karena mereka udah melenceng. 24 hours. And it's a full-scale investigation. Beberapa waktu kemudian, Riley udah semakin membaik dan dia lagi menyiapkan senjata karena akan segera pergi. Sempat terjadi cekcok antara Riley dan Dayla karena selama ini dia menduga jika suaminya tewas karena Riley. Tanpa disadari, Riley juga merasa sangat kehilangan dan kini hidupnya semakin sepi semenjak ditinggal mati istri dan juga teman baik. Kemudian Riley memberanikan diri menghubungi Mark, mengatakan jika Riley mengamankan semua hasil pencurian. Riley mengajak Mark bertemu, menyerahkan semua itu dan mengambil bagian serta uang hasil penjualan berlian yang sebelumnya sempat dijanjikan Mark. Meskipun Riley bisa kabur, tapi dia lebih memilih menyerahkannya pada Mark karena Riley gak mau menjadi penjahat yang diburu oleh pemerintah. Di waktu yang sama, Sands dan Dixon mencari penjual narkoboy yang dulu menjual pada Joseph. Mereka melakukan itu karena akan menjebloskannya ke penjara dan membuat kesaksian atas kejahatan Joseph. Sands menuruti perintah Parker agar bisa mendapat uang hasil pencurian sekaligus mereka bisa menangkap para pengedar narkoboy. Wah, curang sekali! Gak lama mereka bisa menemukan si penjual narkoboy itu, tapi dia sadar dan langsung melarikan diri. Dengan sekuat tenaga, Sands dan Dixon terus mengejarnya, jangan sampai kehilangan jejak karena jika berhasil ditangkap, maka semua rencana yang telah Parker susun bisa berjalan dengan sempurna. Akhirnya mereka bisa menangkap orang itu dan memintanya menjelaskan soal transaksi narkoboy dengan Joseph. Ternyata Sands baru sadar jika dia ikut dipermainkan oleh Parker karena si penjual narkoboy itu malah membuat kesepakatan dengan Parker untuk memberikan persenan. Waduh, Sands pun langsung melepaskannya dan mulai berpikir dengan omongan Dixon agar kembali pada tujuan awal menjadi polisi yang baik. Beberapa saat kemudian, Sands pergi ke sebuah bank untuk memeriksa rekening karena udah dijanjikan akan diberi imbalan oleh Parker. Seketika Sands terdiam karena dengan kuasanya, Parker meminta pihak bank menutup rekening Sands. Yah, jangankan dapat uang imbalan, Sands aja gak bisa mengambil sendiri uang tabungannya. Gak lama Sands mengajak Parker bertemu karena Sands udah sadar jika selama ini hanya dipermainkan. Sands gak habis pikir, Parker sampai menutup rekeningnya dan menggunakan uang Sands sebanyak 3,2 juta dolar Amerika atau sekitar 56 miliar rupiah untuk foya-foya. Sands udah gak bisa lagi menahan emosi, bersiap akan menyerang Parker, tapi tiba-tiba
Dari sana Parker pergi menjemput Dixon dan berusaha menutupi apa yang telah terjadi pada Sands. Parker mengajak Dixon menemaninya pergi bertemu dengan seorang mafia. Tentu Dixon hanya diam dan nurut aja dengan perintah dari Parker. Setibanya di sana, Parker bertanya pada si mafia itu apakah dia tahu siapa pelaku pencurian di gedung pemerintah. Parker melakukan itu agar dia bisa langsung menemui si pencuri tanpa perantara dengan Mark karena Parker ingin membawa semua hasil pencurian. Dixon, count it. Kini Dixon merasa udah gak bisa terima dengan semua perbuatan Parker karena Dixon baru tahu jika Parker udah lama bekerja sama dengan para mafia. Dixon terus menanyakan bagaimana kedekatan Parker dengan para mafia hingga Dixon bisa teralihkan dan kemudian setelah Dixon bisa diatasi, Parker kini bisa bergerak bebas menunggu panggilan dari Mark untuk mengambil uang hasil pencurian. Saat ini Dixon dimasukkan ke dalam bagasi mobil, diikat agar Dixon gak bisa berbuat apa-apa, tapi terlihat Dixon berusaha untuk keluar. Seketika bagasi mobil dibuka oleh rekan Parker, lalu dengan cepat Dixon keluar menyerang hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Dixon berhasil menghabisi rekan Parker dan dia pun akan segera mencari Parker. Dixon gak akan tinggal diam dan gak akan membiarkan polisi korup seperti Parker. Di lain sisi, Parker menemui seorang pembuat dokumen palsu karena akan melarikan diri ke luar negeri. Saking liciknya, Parker sama sekali gak membayar paspor itu, bahkan mengancam akan menembak jika orang itu berani memaksa Parker membayar. Wah, gila! Dari sana Parker menemui dua rekan yang sering membantu penyidikan kepolisian karena dekat dengan jaringan kejahatan. Parker meminta bantuan agar mereka menangkap Joseph karena Joseph telah menghabisi Dixon dan juga Sands. Parker rela melakukan segala cara agar rencananya berjalan sempurna dan Parker bisa pergi dengan tenang sambil membawa semua uang hasil pencurian. Setelah itu Parker pergi ke rumah Dayla dan seketika Riley buru-buru sembunyi. Dengan kenalan jaringan kejahatan yang dimiliki, Parker bisa mengetahui siapa dan di mana pencuri berada. Tapi saat itu Parker gak berhasil menemukan Riley. What do you want, detective? Where's Joseph Coulson? Parker mencoba membujuk Dayla dan meyakinkan bahwa Riley lah pelaku pembunuhan suaminya. Tapi dikarenakan Dayla udah tahu fakta sebenarnya, dia gak percaya pada omongan Parker dan sebisa mungkin tetap berusaha menyembunyikan Riley. Sementara itu Mark mengingatkan Joseph serta para anak buah agar menghabisi Riley lalu mengambil uang dan surat berharga hasil pencurian. Mark meminta Joseph jangan sampai mengecewakannya lagi dan malam ini rencana yang telah dibuat harus dijalankan dengan baik. Beberapa saat kemudian, tampak Riley membawa tas berisi uang dan surat berharga baru tiba di tempat pertemuan disusul oleh Mark serta para anak buahnya. Tanpa disadari, Parker dan Dixon juga lagi dalam perjalanan meskipun mereka berdua punya tujuan yang berbeda. Tentu Riley udah menyiapkan dengan baik karena Mark gak mungkin membiarkannya pergi begitu aja. Diam-diam Riley berhasil menghabisi satu persatu anak buah Mark dan sekarang Riley menodongkan senjata tepat di depan Mark. Dikarenakan udah terdesak, Mark akhirnya jujur jika Riley selama ini dijebak karena Mark diperas oleh polisi yang gak lain dan gak bukan yaitu Parker. Low life. Tanpa disadari, Dayla datang membantu Riley dan langsung melepaskan tembakan yang tepat mengenai Mark. Joseph gak tinggal diam lalu melepaskan tembakan, tapi Riley mampu membalasnya hingga Joseph pun tertembak tepat di leher. Mark segera menghampiri Joseph menutup pendarahan, sedangkan Riley berusaha membantu Dayla. Riley merasa bersalah karena membiarkan Dayla datang membantu, hingga dia pun harus pasrah karena Dayla tewas akibat peluru yang tepat mengenai jantungnya. Gak lama Parker datang meminta Riley menyerah dan segera menyerahkan uang hasil pencurian. Parker sama sekali gak peduli dengan Mark karena jika Joseph mati itu gak akan menjadi urusannya. Parker bahkan menghabisi Mark karena Parker ingin menguasai semua uang itu.
Kemudian Parker bersiap mengambil uang dan surat-surat berharga, tapi secara mengejutkan Dixon muncul dari belakang meminta Parker agar menyerah. Dengan santai Parker berusaha membujuk Dixon dan menjanjikan akan diberi bagian yang besar, tapi Dixon udah gak peduli karena muak dengan sikap korup dan kekejaman Parker. You shoot me, you're going to be portrayed as a traitor. Riley mencoba diam melihat perdebatan antara Parker dan Dixon. Parker terus membujuk Dixon karena kelak nanti juga Dixon akan seperti Parker. Tentu Dixon gak terima karena dia gak ingin menjual integritas hingga akhirnya Dixon membiarkan Riley pergi dan gak akan pernah melibatkannya dalam semua masalah ini. Riley bersiap pergi meninggalkan uang hasil pencurian, tapi sebelum Riley pergi, dia mengucapkan terima kasih pada Dixon dan meminta agar Dayla dikuburkan di sebelah makam suaminya. Beberapa saat kemudian, Dixon dipanggil kejaksaan, diberitahu jika kasus pencurian dan kejahatan yang dilakukan Parker telah ditutup. Kejaksaan terpaksa melakukan ini karena jika fakta sebenarnya diketahui publik, maka tentu citra polisi akan menjadi semakin buruk. Atas dedikasi dan integritasnya, Dixon diberikan kenaikan jabatan dan ke depan Dixon akan dijadikan sebagai pemimpin. Dan akhirnya film ini pun tamat. Iya, nggak dapat apa-apa deh. Makanya jangan jahat napa. Oke lah bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.